Welcome everybody to Neutrality Studies. My name is Pascal Lotas. Selamat datang semuanya di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas. Saya adalah Profesor Madya di Universitas Kyoto, dan hari ini saya memiliki tamu yang sangat istimewa. Untuk pertama kalinya, saya senang dapat bergabung dengan Nima R. Al-Khursid, asisten profesor di bidang mekanika tanah, teknik sipil, dan tentu saja, seperti yang kalian semua tahu, pembawa acara podcast luar biasa bernama Dialog Works, yang telah digarap Nima selama 4 tahun terakhir, saya rasa, dalam mengeksplorasi hubungan internasional. Ia telah berbicara dengan banyak sekali orang dan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan yang juga secara pribadi menginspirasi saya. Ia juga sangat vokal mengenai kasus mengerikan yang sedang menimpa rekan senegara saya, Jack Bow, sesuatu yang sangat saya syukuri. Jadi, merupakan suatu kehormatan besar bisa menghadirkanmu di sini, Nima. Selamat datang di kanal ini. Senang sekali, Pascal. Senang bisa berbincangmu. Akhir kita bisa berbicara dan memenuhi break atas perkenalan Nima. Saya sangat senang kita bisa berbicara. Kita akan membahas Iran, terutama di bagian akhir. Tapi saya pikir kita sebaiknya mulai sedikit dengan kanal Anda. Karena maksud saya, di kanal Anda mengeksplorasi begitu banyak topik dan menghadirkan begitu banyak tamu luar biasa. Tapi sebenarnya kita tadi sempat mengobrol sedikit sebelum mulai. Dan saya baru sadar bahwa saya tidak pernah tahu alasan Anda memulai ini. Dan Anda tahu, sebagai seorang insinyur sipil, bagaimana bisa akhirnya Anda terjun ke dunia geopolitik di YouTube? Ketika saya memutuskan untuk memulai podcast dan kanal ini, tujuan utamanya adalah untuk memahami apa yang sedang terjadi di Ukraina. Pada saat itu saya tahu sangat sedikit tentang Rusia. Saya tidak tahu siapa Vladimir Putin, apa itu Rusia, atau apa motif di balik peristiwa di Ukraina. Mengapa Rusia menyerang Ukraina? Itulah pertanyaan utama di benak saya. Alasan lainnya adalah karena tiba-tiba saja saya mendengar Presiden Rusia mengatakan bahwa mereka ingin melakukan denazifikasi. Saya berpikir apa maksudnya itu? Nazi di Ukraina. Apakah paham Nazisme masih ada di sana? Siapa orang-orang ini? Saya selalu berpikir bahwa Nazi kebanyakan berasal dari Jerman, mungkin juga dari Polandia. Jadi bagaimana bisa mereka ada di Ukraina? Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Saya sama sekali tidak punya gambaran tentang apa yang sedang terjadi di Ukraina. Itu adalah motif utama saya memulai podcast. Saya ingin berbicara dengan orang-orang yang tahu apa yang sedang terjadi di wilayah itu, secara militer, ekonomi, dan politik, untuk memahami keseluruhan situasi di Ukraina. Lalu, sedikit demi sedikit, saya mulai mengenal kebijakan luar negeri, dengan apa yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat. Apa tujuan utama Amerika Serikat di Ukraina? Dan kemudian semuanya mulai berkembang, sedikit demi sedikit. Saya sebenarnya tidak ingin hal itu sejauh itu. Tapi semuanya terjadi begitu saja. Tidak ada yang canakan, semuanya terjadi begitu aja. Saya sedang belajar, mencoba memahami. Itu adalah proses pembelajaran besar bagi saya. Karena saya sama sekali tidak tahu bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara ditetapkan dan dijalankan. Jadi, pada dasarnya, kamu terjun ke lubang kelinci dan terus menggali lebih dalam. Sekarang, setelah hampir 4 tahun menjalani ini, menurutmu apa yang sudah kamu pahami? Dan kamu tahu, ini cukup kebetulan, karena aku sudah mengenal kanalmu sejak tahap yang sangat awal. Aku sendiri mulai membuat kanal sekitar Februari 2022, saat aku mulai menekuninya dengan serius. Aku telah melihat apa yang kamu lakukan, dan bagaimana pendekatanmu, dan aku selalu mengagumi bahwa kamu punya begitu banyak pertanyaan yang tulus, pertanyaan jujur untuk para tamumu. Sekarang semuanya masuk akal. Jadi, di mana posisi kamu sekarang sekemahamanmu sendiri tentang bagaimana politik dunia bekerja setelah 4 tahun ini? Saya sependapat dengan apa yang John Mearsheimer sebut sebagai yang kuatlah yang benar. Saya pikir dia sepenuhnya benar jika berbicara tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri AS menjadi pendorong utama kebijakan di seluruh dunia.
karena mereka adalah satu-satunya negara adidaya. Dan semua negara, baik dari Asia Barat, Rusia, maupun tempat lain, terpengaruh olehnya. Kebiang inukarang gri imbafwang at step forth edited sis, yung kuat seminar, and seberapa kuat netienge of thideth ni ingnan thans. Whatever, it doesn't matter how powerful other countries are. You have to keep them regional, even they. Kamu harus menjaga mereka tetap bersifat regional. Bahkan jika mereka tidak menginginkannya. Saya pikir salah satu konsep utama dari kebijakan luar negeri AS adalah apa yang didokumentasikan dalam doktrin Wolfowitz. Saya pertama kali mengenal doktrin ini ketika berbicara dengan Paul Craig Roberts. Dia menjelaskan apa yang terjadi dengan kebijakan luar negeri AS dan mengapa mereka melakukan hal ini di Asia Barat. Apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di Taiwan. Semua ini mulai menyatu dalam pikiran saya saat saya mencoba memahami apa yang sedang berlangsung. Sebuah kombinasi dari apa yang coba dijelaskan John Mearsheimer kepada seluruh dunia, bagaimana semuanya bekerja. Itu tidak berarti dia setuju dengan apapun yang sedang dipikirkan oleh Amerika Serikat. Dia hanya menggambarkan pola pikir orang-orang itu, neokonservatif, neoliberalisme, kelompok birokrasi, negara dalam negara, apapun sebutannya. Pola pikirnya adalah perhitungan sederhana. Yang kuatlah yang benar. Menurut saya, hal itu masih berlaku, terutama sekarang, pada tahun 2026, dengan perang di Ukraina yang sudah berlangsung selama 4 tahun, dan Britain or America's Canadian and not things. Bisa bilang, Mr. Swalmer, menitipkan? It's depressing, isn't it? Like, because we would love. Karena kita ingin dunia menjadi tempat yang lebih baik, dan kita ingin percaya bahwa hukum internasional itu penting, bahwa norma-norma itu penting, dan bahwa setiap negara itu penting. Kita tahu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, satu negara, satu suara. Baiklah, kita semua tahu bahwa Dewan Keamanan memiliki aturan yang berbeda, tetapi pada prinsipnya, kita ingin semuanya seperti itu. Namun dunia tidaklah demikian. Jadi bagaimana pandangannya dari Brasil sekarang, tempat Anda berada? Maksud saya, bagaimana orang-orang di sana memandang spiral kehancuran ini yang menurut saya sedang melanda AS dan Eropa saat ini, karena mereka terus menjadi semakin dan semakin brutal. Because they are just getting more and more violent. You know, it's so amazing that you've mentioned the UN. Kau tahu, menarik sekali bahwa kamu menyebut PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada masa, bisa dibilang masa keemasan PBB, ketika mereka mampu melakukan sesuatu, mencegah sesuatu. Hal itu entah bagaimana telah menghilang dari panggung. Bukan karena PBB sebagai organisasi, melainkan karena Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia II, AS menjadi satu-satunya negara adidaya, dan setiap negara sebelum memberikan suara di majelis, bahkan mereka yang duduk di Dewan Keamanan, entah bagaimana selalu melihat ke arah Amerika Serikat, apa keputusan dari pihak AS. Lalu barulah mereka memutuskan bagaimana mereka akan memberikan suara. Namun, pengaruh Amerika Serikat entah bagaimana telah berkurang selama bertahun-tahun karena kebangkitan BRICS dan kebangkitan Tiongkok. Rusia juga tidak berada di posisi yang sama. Anda tentu ingat pada tahun 2000, ketika Putin berkuasa, Rusia benar-benar kacau. Dan Anda tahu, butuh waktu sekitar 10 tahun bagi Rusia, dari 2000 hingga 2010, untuk mengakhiri konflik dengan Chechnya, dengan Dagestan, dengan kelompok-kelompok yang entah bagaimana bekerja sama dengan CIA untuk mendestabilisasi Rusia. Namun semua upaya destabilisasi itu kini telah lenyap dari panggung. Dan sekarang kita melihat Tiongkok tumbuh, BRICS berkembang, sebagai alternatif kuat terhadap apa yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Itu telah mengubah realitas PBB. PBB saat ini tidak dipengaruhi oleh Amerika Serikat. PBB dipengaruhi oleh semua kekuatan ini. Itulah sebabnya, ketika menyangkut Palestina dan Israel, terlihat bahwa Amerika Serikat benar-benar sendirian. Tidak ada yang memberikan suara seperti cara Amerika Serikat mendukung Israel. Tidak ada yang setuju. Sebagian besar negara tidak sependapat dengan Amerika Serikat dan kebijakannya di Asia Barat. Saya mengatakan itu untuk sampai ke Brasil. Brasil adalah negara yang sangat besar.
Lihat peta, Anda akan melihat betapa besarnya Brasil. Brasil adalah negara terpenting di Amerika Latin jika dilihat dari sisi ekonomi. Namun, Brasil tidak memiliki pengaruh sebesar itu dalam peta strategi. Brazil didn't have that much of leverage when it comes to the foreign policy. They were not that much focused on the foreign policy. Mereka tidak terlalu fokus pada kebijakan luar negeri. Namun, Brasil sedang mengalami perubahan, dan perubahan itu terjadi secara drastis karena hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, dan BRICS. Mereka melihat bahwa Amerika Serikat tidak, saya tidak tahu, mungkin Anda ingat ketika Donald Trump berkuasa, dia langsung menentang Presiden Brasil saat itu, mendukung Bolsonaro, presiden sebelumnya, dan berkata, kamu harus melakukan ini dan itu, sesuai pikirannya. And lewat MSF juga Brasil, itu nilai kama. It's going out for 50% terhadap Brazil. Nanging Brazil got late stuck in carry swave step worth. The Brazilians said, go with the 50% tariff. Yeah, and by now we know that Brazil. Ya, dan sekarang kamu tahu, kita tahu bahwa secara keseluruhan Brasil cukup beruntung. Maksudku, Venezuela baru saja mengalami pergantian rezim. Ratusan orang tewas, presidennya diculik maksudku. Itu agak mengejutkan, bukan? Hal-hal seperti ini yang bisa dilakukan Amerika Serikat saat ini, dan bahkan mendapat tepuk tangan dari Eropa. Yang bagi saya sebagai orang Eropa justru lebih, saya tidak tahu harus menyebutnya apa, bukan begitu mengejutkan. Tapi rasanya membuat perut saya mual. Seperti semua hal, semua pidato orang-orang ini, semua seruan mereka untuk tatanan berbasis aturan dan menyebut diri mereka kekuatan moral, namun mereka justru ikut serta dalam pelanggaran paling mengerikan terhadap hukum internasional. Dan mereka masih berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Apakah Amerika Latin, Amerika Selatan, Brasil menyadari hal itu? Atau memang sejak dulu sudah seperti ini? Everything kind of, it has always been like this. You know what has happened in Venezuela? Kau tahu apa yang terjadi di Venezuela? Menurutku, seluruh Amerika Latin berada di bawah tekanan besar dari Amerika Serikat. Bukan hanya Venezuela, kau bisa melihatnya di Kuba, dan mungkin sesuatu juga akan terjadi di sana. Bahkan bisa menyebar ke Kolombia. Kau menyebut Eropa. Apa yang telah terjadi di Eropa? Apa yang telah terjadi di Ukraina? Siapa yang akan menanggung akibat kehancuran Ukraina? Itu akan menjadi tanggungan orang Eropa. Dan siapa yang akan menanggung akibat di Venezuela dan Kuba jika sesuatu juga terjadi di Kuba? Kau melihat semua orang ini datang ke Brasil. Amerika Serikat, melalui kebijakan luar negerinya, telah menekan Eropa dengan sangat keras selama waktu yang lama. Ini bukan hanya tentang Ukraina. Lihatlah Irak, Afghanistan, Libya, Suriah, dan Ukraina. Semuanya telah hancur. They devastated. One of the main problems that Europe is facing today is because of these. Salah satu masalah utama yang dihadapi Eropa saat ini adalah, kamu tahu, perbatasan yang tidak terkendali. Karena ketika orang tanpa dokumen datang ke suatu negara, mereka bisa membawa tantangan besar. Iran menghadapi masalah yang sama dengan Afghanistan. Bukan hanya Eropa yang terdampak oleh imigrasi. Ketika saya pergi ke Iran, saya berada di sana selama 40 hari. It is December with Dofubal. Saya menikmati mari grid space dan warg Afghanistan instead nabi sebagian besar tentuokmen. Seberat sekitar 9 juta ruk berminim 12 juta imigran memberi sesingkat itu. Andre Lupla. Of immigrants in such a short period of time. It was after the United States leaving Afghanistan. It's not just during. Itu terjadi setelah Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan. Bukan hanya selama itu, kamu tahu, itu sangat besar. Dan inilah konsekuensinya, hasil dari kebijakan luar negeri AS, karena tidak ada yang mau bertanggung jawab atas hal itu. Tidak ada yang mau benar-benar menentang Amerika Serikat, meskipun kebijakan-kebijakan ini memengaruhi kita. Di sini, di Brasil sama saja. Tidak benar-benar ada hubungan yang jujur, kamu tahu, hubungan kerja antara Brasil dan Amerika Serikat, karena AS, di bawah pemerintahan Trump, tidak mampu berkomunikasi dengan Presiden Brasil. Dan mereka tidak melihat hasil apapun, tidak ada hasil yang layak, jika mereka mencoba berbicara dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump. Itulah masalahnya.
So, like the heavy hand of the US and Jadi, seperti tangan besi Amerika Serikat. Dan bersama dengan itu, negara-negara Eropa yang puas diri yang ikut serta mendukung berpartisipasi dalam koalisi sukarela ini. Sekarang, mereka mencoba melakukan hal yang sama lagi dengan Ukraina, mendorong orang-orang Ukraina ke ujung bayonet Rusia, membuat pertumpahan darah ini nyaris tak terelakkan, lalu menyalahkan Rusia. Dan mereka menyebut orang-orang seperti kami propagandis Rusia. Hanya karena kami menunjukkan bahwa tindakan mereka juga punya konsekuensi. Bagaimana bisa? Kamu tahu, saluranmu bernama Dialogue Works, dan aku suka judul itu karena begitulah dunia yang kuinginkan. Aku ingin dialog mendicara untuk menyelesaikan masalah. Tapi kita melihat bahwa para pengobar perang menolak untuk berbicara. Mereka menolak benar-benar berdialog. Pernahkah kamu mencoba mengundang beberapa dari mereka? Karena aku sudah, dan mereka selalu menolak. Saya sudah mencoba berbicara dengan mereka, dan mereka bilang tidak. Mereka tidak akan melakukannya. Kamu tahu, karena Pascal, mereka sudah punya segalanya. Mereka punya media arus utama. Mereka tidak perlu datang ke media alternatif, ke saluran seperti milikmu atau yang lainnya. Kamu melakukan pekerjaan luar biasa dengan mengundang orang-orang yang sebagian besar tidak dikenal di media arus utama. Orang-orang yang benar-benar tahu apa yang mereka bicarakan. It's media arus things ingat orang-orang ini. It's acap tara Morski. Itulah emerging for. It's kind of surprising, isn't it? And then we find people. Agak mengejutkan, bukan? Lalu kita menemukan orang-orang seperti, dan aku tahu kamu sudah beberapa kali menampilkan mereka di kanalmu, seperti Ted Postel, Jack Budd, Jeffrey Sachs, Mearsheimer, dan sebagainya. Kamu tahu, mereka orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya, sangat berprestasi, dan tidak ada yang mau mendengarkan mereka. Di arus utama, hal itu benar-benar membuat kepala rasanya mau meledak. Ketika aku memberitahu orang tuaku tentang siapa yang aku ajak bicara, mereka berkata, oh mereka ini orang-orang penting ya? Ya benar. Dan entah kenapa, wacana arus utama justru menyingkirkan mereka. Jadi menurutmu, apa yang harus kita lakukan agar dialog tidak hanya bisa berfungsi lagi, tapi juga bisa terjadi lagi? Saya pikir satu-satunya cara hal ini bisa berhasil adalah dengan mengikis pola pikir bahwa Amerika Serikat adalah satu-satunya negara adidaya. Kamu tahu, cara banyak orang memahaminya. Karena audiens kami di Dialogue Works, menurut saya, sebagian besar sudah cukup memahami gambaran besar tentang apa yang terjadi di dunia, di planet kita. Kita sedang hidup, saya akan katakan, Pascal, di masa ketika perang di Ukraina telah mengubah segalanya, setiap perhitungan. Dan mungkin nanti, dalam 20 tahun, atau bahkan 100 tahun, beberapa orang akan menyebutnya sebagai titik balik ketika seluruh dunia berubah. Dan ini sangat penting, Pascal, karena ini bukan hanya tentang Rusia dan Ukraina. Ini tentang bagaimana Amerika Serikat bisa mendorong sejauh itu melawan sebuah negara adidaya nuklir, tepat di depan pintu Rusia. Kamu tahu, ketika mereka bisa melakukan itu terhadap Rusia, menurutmu bagaimana perasaan negara seperti Venezuela atau Brasil atau Iran? Maksud saya, sampai sekarang mereka sudah menunjukkan apa yang akan mereka lakukan, bukan? Mereka datang dengan helikopter Apache, membunuh orang, dan mengambil apapun yang mereka mau, karena mereka bisa, karena itu berhasil. Lalu, untuk menambah penghinaan, para sandera yang diculik dijadikan bahan pengadilan sandiwara di New York, antara lain, atas tuduhan kepemilikan senjata api ilegal berdasarkan hukum domestik AS. Ini benar-benar puncak dari hal yang konyol. Tuharit si tenegaskan maksudnya, kami melakukan apapun yang mau, hukum AS metuit untuk semua orang, jika menggunakan kampanye. Titik. Jadi kamu apa tuh? Period. So you don't want to comply? Well, Apache coming. Ya, Apache datang. Itu momen yang menakutkan, sangat menakutkan. Karena kamu tahu, kita selalu berpikir bahwa selama Perang Dingin, citranya adalah bahwa orang jahat selalu berasal dari timur. Bukan, James Bond selalu melawan Rusia. Lalu kamu menyadari, oh, James Bond sendiri adalah bagian dari permainan propaganda pencucian otak. Oke, baiklah. Menurutmu bagaimana? Menurut pandanganku,
Reputasi AS dan Eropa sudah rusak tanpa bisa diperbaiki di selatan global. Menurutmu, amat wabahak and kana bisa kembali semipik-slengt? To gain back, the hearts and minds of the people? I don't believe that the United States with Saya this tidak sort of percaya. behavior that Saya they tidak have been percaya bahwa Amerika Serikat dengan perilaku seperti ini berusaha mendorong segala sesuatu, tahu kan? Mencoba memaksa negara-negara lain masuk ke dalam semacam kesepakatan yang mereka inginkan. Itu tidak akan berhasil. Dunia tidak bekerja seperti itu sekarang. Perubahan ini, Pascal, saya tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya BRICS. Saya pikir BRICS adalah masa depan. BRICS adalah PBB berikutnya. BRICS dapat menyatukan semua lembaga-lembaga ini. Amerika Serikat punya pilihan. Apakah mereka benar-benar ingin membuat PBB berfungsi? Mereka bisa melihat apa yang terjadi di BRICS. Yang terjadi di BRICS adalah semua negara dengan perbedaan mereka masing-masing. Tetapi ketika mereka mencoba memutuskan sesuatu, mereka menyingkirkan perbedaan itu dan fokus pada titik temu untuk bekerja sama. Ini tidak akan berhasil dengan Amerika Serikat dalam bentuk dan wujudnya yang sekarang, karena bentuk ini mencerminkan pola pikir orang-orang yang masih hidup di era Perang Dingin. Mereka tidak memahami realitas baru dunia. Mereka tidak memahami bahwa ketika kamu tahu Donald Trump memulai, itu tidak terlalu lama. Itu terjadi pada Januari 2016-2017 ketika Trump berkuasa dan mencoba menekan Tiongkok dengan memberlakukan tarif terhadap mereka. Dan lihat saja hasilnya. Dia pada dasarnya memulai konflik, memulai perang ekonomi ini, dan kemudian dia menyerah. Apakah kamu melihat itu? Apakah kamu melihat hal itu terjadi di media arus utama? Tidak. Ini bukan tentang memperlihatkan kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi. Tidak. Momen-momen seperti ini kemudian dengan mudah dilupakan. Sama seperti perang di Ukraina, yang nantinya akan dengan mudah dilupakan. Begitu. Kamu tahu, Rusia berada di Odessa selamanya. Atau mungkin bahkan di Kiev, meskipun aku agak ragu. Tapi kamu tahu, begitu mereka berhenti dan ada zona demilitarisasi serta Ukraina tidak mampu melanjutkan pertempuran, maka orang-orang akan melupakannya begitu saja. Seolah benar, ada sesuatu yang terjadi. Sama seperti, tarif terhadap Tiongkok. Ada sesuatu. Maksudku, ini adalah bentuk pelupaan selektif yang terus terjadi, yang kemudian membentuk dan memengaruhi persepsi situasi bagi masyarakat di Eropa dan Amerika Utara. Tapi aku punya firasat bahwa ini tidak akan bertahan lama. Karena hal berikutnya yang tampaknya sedang dipersiapkan oleh Amerika Serikat saat ini. Dan siapa yang tahu? Maksudku, ini Jumat malam di Jepang. Mungkin saja serangan terhadap Iran bisa terjadi malam ini. Terutama karena teman-temanku di dunia keuangan terus mengatakan bahwa waktu paling optimal untuk sesuatu seperti ini adalah Jumat malam setelah pasar di New York tutup, agar ada 2 hari sebelum pasar minyak benar-benar kacau. Jadi taruhannya adalah serangan mendadak pada Jumat malam, mungkin sekitar pukul 3 atau 4 pagi di Iran. Jika mereka benar-benar melakukannya, jika itu benar-benar terjadi, dan kali ini Iran sudah menegaskan dengan sangat jelas, ini tidak akan menjadi perang 12 hari. Ini akan menjadi perang yang panjang, karena kali ini mereka benar-benar akan membalas, bukan sekadar melakukan sesuatu untuk pertunjukan atau komunikasi. Jika itu terjadi, kecuali Amerika Serikat bisa mengakhirinya dan menang dalam 6 atau 7 hari, seminggu, apapun arti menang, itu hal tersebut akan menjadi paku lain di peti mati negara adidaya itu. Namun pada saat yang sama, hal itu mungkin akan menewaskan banyak sekali orang tak bersalah di Iran, tentu saja. Bagaimana Anda menilai situasi itu? Maksud saya, Anda juga punya hubungan pribadi dengan Iran, bukan? Bagaimana Anda memandang seluruh tontonan mengerikan ini saat ini? Saya akan mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat saat ini mirip dengan apa yang terjadi pada 21 Desember antara Rusia dan seluruh Barat, NATO dan Amerika Serikat. Presiden Rusia mengirim 2 surat, satu kepada Amerika Serikat dan satu lagi ke markas besar NATO, dengan mengatakan, inilah hasilnya, kalian akan berperang.
kami siap berperang. Atau kalian akan mencapai semacam kesepakatan, semacam arsitektur geopolitik atau keamanan untuk Eropa. Kami siap untuk itu. Iran sedang berada pada momen itu. Para pembuat kebijakan di Iran, kalangan kebijakan luar negeri, mempercaya bahwa dapat bernegosiasi. The foreign policy of Iran believes that they can negotiate. It doesn't matter if the United States is trying to... Tidak masalah apakah Amerika Serikat berusaha menyerang Iran. Tugas mereka bernegosiasi, dan mereka melakukan yang terbaik. Di sisi lain, Anda bisa melihat bahwa paikan intelijen, Teller, Smith Test, sengun ke dalam pertempuran ini. Bagi pusmi Olteng tidak memahami seperti apa Iran saat ini, saya akan mengatakan bahwa Anda perlu memahami perang yang sedang diperjuangkan Rusia di Ukraina. Iran sudah mengalami hal itu pada tahun 1980. Amerika Serikat memulai perang proksi melawan Iran dengan menggunakan pemerintah dan militer Irak. Bukan hanya Amerika Serikat yang terlibat. Saat itu, peristiwa ini terjadi tepat setelah revolusi di Iran, dan segalanya masih sangat rapuh. Belum ada pemerintahan seperti yang kita kenal sekarang. Tidak ada sistem, dan semuanya masih dalam tahap pembentukan di Iran. Lalu Iran diserang oleh Irak. Siapa yang mendukung Iran dalam perang itu? Negara-negara Eropa, terutama yang saya maksud adalah Jerman, Inggris, dan semua negara Arab ini, kecuali Suriah dan Libya, seperti yang Anda tahu. Bahkan Uni Soviet membantu Irak dalam perang melawan Iran itu. Iran berhasil bertahan dalam perang tersebut. Iran sendirian pada masa itu. Situasi saat ini tidak seburuk itu. Tidak sama seperti sebelumnya. Amerika Serikat bukan lagi kekuatan super seperti dulu. Tidak peduli seberapa besar upaya Amerika Serikat untuk memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah. Ketika saya berada di Iran, saya sudah bilang bahwa selama 40 hari saya di sana, mencoba berbicara dengan orang-orang di jalan. Saya berbicara dengan banyak pejabat. Yang terjadi adalah ada hubungan antara opini publik dan kepemimpinan ketika menyangkut serangan asing terhadap Iran. Mereka mengatakan satu-satunya solusi adalah pergi dan melawan mereka. Dan mereka sudah pernah melakukannya sebelumnya. Kita tahu, orang-orang yang berjuang di usia 20-an, bahkan belasan tahun, mereka dulu berperang di Irak. Orang-orang yang sama sekarang menjadi komandan di Iran. Mereka bukan orang yang tidak punya pengalaman perang. Mereka tahu apa itu perang dan seberapa mengerikannya. Jika perang terjadi, Pascal, itu akan menjadi perang eksistensial bagi Iran. Iran tidak punya pilihan. Negara itu tidak mampu menanggung kekalahan dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Itulah sebabnya saya pikir Iran akan melakukan segala cara yang mungkin. Banyak orang mengatakan bahwa lebih dari 50% kekuatan militer AS berada di Timur Tengah. Dan 50% itu jumlah yang sangat besar. Percayalah, itu adalah pengerahan kekuatan yang masif. Namun ketika berbicara dengan orang-orang, dengan para pejabat, mereka tidak takut akan hal itu. Hal ini benar-benar mengejutkan bagi saya, karena mereka percaya bahwa mereka bisa bertahan, mereka bisa melawan. Bagi Amerika Serikat, ini akan menjadi perang pilihan, bukan perang yang menentukan keberadaan. Dan saya tidak ragu, percayalah, saya tidak ragu bahwa Amerika Serikat akan kalah. Mereka tidak akan mampu menang. Ketika saya berbicara tentang kekalahan, saya tidak sedang membicarakan, kamu tahu, karena ketika menyangkut keberlanjutan perang, ini tidak akan menjadi perang yang singkat. Ini bukan perang di mana mereka bisa menyerang Iran dalam 1 minggu atau 10 hari lalu, lolos begitu saja dengan konsep serangan itu. Iran akan membalas, dan mereka akan membalas dengan keras. Dan jika seluruh konsep perang didasarkan pada apa yang diminta Israel, Israel akan hancur. Banyak orang tidak memahami hal itu. Saya tidak senang dengan bentuk perang apapun. Saya tidak ingin melihat negara manapun hancur karena perang, karena kita sudah melihat apa yang terjadi di Gaza. Lihat apa yang terjadi di Gaza sebelum dan sesudah bulan Oktober. Sebelum 7 Oktober, lihat seperti apa Gaza, dan lihat seperti apa Gaza sekarang. Perang tidak membawa kedamaian dalam bentuk apapun.
No, it's making of course everything worse. But Tidak, the thing tentu is, saja itu justru memperburuk segalanya. some people Tapi masalahnya, think it's a solution. beberapa orang And percaya you bahwa can itu use adalah a big solusi, hammer. bukan? I mean, Kamu bisa menggunakan palu besar. Maksudku, secara harfiah, dalam Perang 12 Hari, serangan terhadap fasilitas nuklir, mereka menyebutnya palu tengah malam. Benar. Bahkan penamaan operasi mereka membuatku bertanya-tanya, apakah mereka bukan seperti anak-anak berusia 12 tahun yang berpikir sedang bermain video game bodoh. Tapi beberapa orang percaya, mereka bisa mengambil palu dan membuat masalah itu hilang begitu saja. Tapi yang satu ini tidak akan begitu. Maksudku, kamu mengatakannya dengan sangat tepat ketika kamu menunjukkan betapa banyak hal yang sudah berhasil dilalui oleh Republik Islam Iran. Islamic Republic of Iran already survived, and you know how the only time. Dan kamu tahu bagaimana satu-satunya saat ketika sebuah revolusi yang benar-benar berasal dari rakyat pribumi menggulingkan sebuah rezim, itu adalah rezim Shah. Itu adalah rezim yang dipasang, palsu, buatan, yang menggantikan Tuan Mossadegh yang terpilih secara demokratis, bukan? Yang, jika saya tidak salah paham, masih sangat dihormati oleh sebagian besar masyarakat Iran. Saya belum pernah ke Iran, tapi itulah yang saya dengar dari teman-teman dan rekan-rekan saya. Dan revolusi Islam kemudian semacam membawa ke tampuk kekuasaan orang-orang yang, maksud saya, bahkan kalangan kiri dan progresif di Iran pun tidak sependapat dengan mereka. And the progressive part of Iran doesn't agree with, but Namun mencoba menyerang sebuah negara dan kemudian percaya bahwa Anda bisa begitu saja menyingkirkan pemerintahnya, terutama di negara sebesar Iran, dengan 90 juta penduduk dan semua ranjau darat yang dimilikinya, terlihat sangat bodoh. Argumen utamanya, bagaimanapun, adalah bahwa, ya, perubahan rezim akan terjadi karena penduduk lokal, seperti yang mereka katakan, 70-80%, berada di bawah kendali 10-15% kaum mullah. Dan saya pikir, itu adalah kesalahpahaman besar. Bisakah Anda mungkin menjelaskan sedikit, berdasarkan analisis dan pengetahuan pribadi Anda, bagaimana Iran berfungsi, dan bagaimana negara itu menangani perbedaan politik internalnya sendiri? It's not just unique about Iran. It happened in Russia. Ini bukan hanya terjadi di Iran, hal yang sama juga terjadi di Rusia. Mereka bilang semuanya tentang Putin dan Rusia. Tahu kan? Mereka mendemonisasi Putin dan memputinkan Rusia untuk menjatuhkan segalanya di sana. Tapi mari kita fokus pada Iran. Pertanyaan utamamu adalah tentang Iran. Iran saat ini sama sekali tidak seperti yang coba digambarkan oleh Barat kepada kita. Mereka menyederhanakan segalanya untuk menutupi ketidaktahuan mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi di Iran. Mereka menyebutnya rezim para mullah. Padahal ini sama sekali bukan tentang para mullah. Ini adalah sistem yang digerakkan oleh rakyat, oleh banyak orang. Kamu harus melihat keseluruhan sistemnya, bahkan tidak secara langsung berkaitan dengan para mullah. It's not even related to the mullahs, They don't have any sort, this is a country that has... Mereka tidak memiliki semacam, ya, kamu tahu, ini adalah negara yang telah terbentuk selama lebih dari, sejak setelah revolusi. Saat itu, lembaga-lembaga keagamaan berusaha mengatur segalanya, karena revolusinya masih sangat muda. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu bisa melihat sistem itu sendiri yang mengambil alih kekuasaan di Iran. Sistemlah yang menjalankan negara. Sama sekali tidak seperti retorika yang menyederhanakan segalanya. Iran itu besar, sangat besar. Saya bilang, is it we true peptide of code? Lihatlah parlemen di Iran. Itu about Ali bagi Allah and Degalnu. Mitispang, pemimpin tertinggi Iran, the Afteridu. They say that the supreme leader of Iran is not elected by the people. But those people who are choosing the Namun, orang-orang yang memilih pemimpin tertinggi Iran dan yang juga dapat mencopotnya, sendiri dipilih untuk menduduki jabatan mereka. Ini menurut saya sungguh konyol bagi seseorang yang benar-benar memahami Iran. Iran sama sekali tidak seperti yang coba digambarkan oleh media arus utama. Dan hari ini, ketika mereka berbicara tentang menjatuhkan pemerintah atau membunuh pemimpin tertinggi, kita melihatnya setiap hari. Orang-orang berkata, kami akan membunuh nama covered T-sets to mimin Thringdan, the Bowery Snake. Mereka pikir itu akan membawa perubahan besar. Mana semakin berubah. Tidak, this, and you. That's not It's the distortion that forwards that going never boring.
Mereka selalu berpikir bahwa pemimpin atau kepala negara yang paling dikenal adalah negara itu sendiri. Seolah-olah Amerika Serikat akan runtuh besok jika seseorang menembak Donald Trump. Maksud saya, Trump akan mati, tetapi Amerika Serikat akan tetap hidup, dan akan hidup dalam kemarahan serta rasa tersinggung. Namun entah mengapa, mereka percaya bahwa jika hal itu dilakukan terhadap negara lain, maka semuanya akan lenyap. Tentu saja ada orang yang memahami hal ini, dan kita tahu di Amerika Serikat, terutama militer, memahami bahwa hal itu tidak benar. Mereka sebenarnya memperingatkan Gedung Putih agar tidak melakukan tindakan sebodoh itu, karena begitu bom mulai dijatuhkan, akan sangat sulit untuk menghentikannya lagi. Maksud saya, membuat mereka berhenti setelah perang 12 hari saja sudah merupakan pencapaian, terutama dari pihak Iran, karena mereka memutuskan untuk tidak membalas lebih jauh dengan cara yang drastis setelah operasi Midnight Hammer, bukan? Tapi dibutuhkan banyak keberanian untuk mengakhiri pertempuran. Jika Anda harus menjelaskan Iran kepada orang Barat, menurut Anda apa hal terpenting yang perlu dipahami tentang bagaimana sistemnya bekerja? Saya akan bilang sistem di Iran itu tidak, ya begini aja. Menurutmu, apakah sistem di Swiss mirip dengan apa yang terjadi di Prancis? Tis, Mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Iran adalah sistem yang unik. Pascal, sistem yang unik. Ketika ada pemimpin tertinggi Iran, ada berbagai titik kekuasaan. Ada pemerintahan di Iran, dan orang-orang mengatakan bahwa pemimpin tertinggi yang mengendalikan segalanya, bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang atau kekuasaan untuk melaksanakan kebijakannya sendiri. Itu tidak benar. Sangat tidak benar. Sampai batas tertentu, bisa dikatakan tertinggi Iran mengendalikan segalanya, tetapi ia juga berperan sebagai penyeimbang antara kubu kiri dan kanan di Iran. Kami memiliki dua jenis kekuatan, dua partai politik, meskipun sebenarnya tidak bisa disebut partai seperti yang ada di Amerika Serikat. Karena entah bagaimana, hal itu berbeda untuk dipahami. Anda melihat orang-orang yang sama keluar dari sebuah revolusi, dengan pola pikir utama yang sama, tetapi mereka memiliki gagasan berbeda tentang bagaimana membawa kebijakan mereka ke pasar domestik, kepada audiens luar negeri, bagaimana mereka dapat terhubung dengan rakyat Iran dan membangun hubungan yang lebih baik dengan negara lain. Namun pemimpin tertinggi adalah semacam penyeimbang antara kiri dan kanan. Kami menyebut Enikis reformis dan konservatif di Iran, dan mereka selalu bertahap tetap anaumi terdutai, tidak condong ke kiri as ke kanan pada negara. Tujuan utamanya adalah itu. Namun sebagian besar kebijakan saat ini, baik di dalam maupun di luar negeri, terutama yang berkaitan dengan program nuklir Iran, merupakan urusan keamanan nasional bagi Iran. Itulah sebabnya pemimpin tertinggi tampak sangat dominan. Pandangan dan pemahamannya menjadi pusat dari seluruh perhitungan. Namun sebagian besar kebijakan, 99% di antaranya, baik internal maupun eksternal, ditetapkan oleh pemerintah Iran. Artinya, pemimpin tertinggi tidak banyak untuk mengambil kebijakan tersebut. So ini sering diketahui sumber. And this is hugely misunderstood in the West. Salah satu hal yang dibahas adalah bahwa, tentu saja, di dalam Iran ada cukup banyak orang yang menentang pemerintah pusat, yang menentang pemimpin tertinggi, dan mereka melarikan diri dari negara itu. Mereka kemudian tinggal di luar negeri. Saya mengenal beberapa dari mereka, dan mereka tidak senang dengan pemerintahan teokratis. Di sisi lain, di Amerika Serikat, ada setidaknya 50% orang yang sangat tidak puas dengan rezim saat ini. Jadi, menemukan oposisi di suatu negara, menemukan oposisi terhadap posisi yang sedang berkuasa, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Hanya saja, mengapa menurut Anda di Barat dan juga di Eropa, ada begitu banyak orang yang percaya bahwa kekerasan bisa dibenarkan untuk menggulingkan pemerintahan ini? Menurut Anda, apa motivasi utamanya? What do you think is the prime motivation?
Pascal, the agenda for the Middle East is not Pascal, agenda untuk Timur Tengah bukan tentang memiliki negara besar, penting dan kuat di sana. Kamu tahu ketika berbicara tentang perang di Irak, seperti yang sudah saya sebutkan, seluruh konsepnya, ya, Iran berada dalam kondisi paling rapuh ketika perang terjadi pada tahun 1990-an. Butuh 8 tahun bagi Iran untuk keluar dari perang yang dimulai oleh Irak. Dan konsepnya, lihat apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Lihat Nagorno-Karabakh di Teluk Persia ini. Apart the di thefting dunia serang Israel terhadap Doha. Ya, kamu tahu Qatar stes kingdom dan ini camp. is one of the most important allies of the United States in the Middle East. And yet you see 15 Israeli Namun, fighters, kamu melihat 15 jet tempur Israel terbang di atas Arab Saudi menuju Qatar, menyerang sasaran di wilayah sipil Qatar, lalu kembali. Dan tidak ada yang membalas, tidak ada yang menanggapi apa yang telah terjadi, tidak ada yang mampu membelah Qatar, atau bahkan menyadari bahwa hal itu sedang terjadi. Mereka ingin Iran menjadi seperti ini. Mereka ingin Iran terpecah. Lihatlah apa yang telah terjadi. Menurut saya, contoh paling ini the theft and import growth of Syria. right now is what has happened in Syria. Right. Benar. They all said that Assad is the most problematic. Mereka semua mengatakan bahwa Assad adalah pemerintahan paling bermasalah di kawasan itu. Dan mereka menjatuhkan Assad, menggulingkan Assad, apa yang mereka sebut sebagai rezimnya. Assad sudah tiada. Apakah masalah di Suriah sudah terselesaikan? Suriah kini terbagi menjadi 5 wilayah, jika saya tidak salah hari ini. Suriah sudah mati. Suriah hancur, porak-poranda. Negara itu tidak akan bersatu kembali seperti saat pemerintahan Assad. Semuanya sudah hilang. Agenda dautuskan beralih ke Iran, Pascal. Remaintis ke Iran to receive the store. Nah, madam ini may fitcha mendusis federasi. Aneksikid na matches Iran provinsi-provinsi. They want to break down Iranian provinces. The Kurdistan province, Arab province, Kau tahu, Provinsi Kurdistan, Provinsi Arab, Provinsi Turki, semua itu adalah bagian dari agenda Amerika Serikat di kawasan tersebut. Mereka tidak menginginkan satu-satunya negara nyata dan berpengaruh di Asia Barat yang mampu melawan balik, yaitu Iran saat ini. Turki adalah bagian dari NATO, Iran bukan bagian dari NATO. Iran tidak menjadi bagian dari apapun. Kau tahu, salah satu hal utama yang pernah saya sebutkan sebelumnya adalah bahwa perang di Ukraina telah mengubah segalanya. Karena Iran, jika kau ingat JCPOA, program nuklir, perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat dan 5 negara Eropa, mereka semua menandatangani perjanjian itu, JCPOA. Dan Donald Trump menarik diri darinya. And Donald Trump withdrew from that agreement. And the agreement, Dan kesepakatannya, Pascal, adalah bahwa pada masa itu, Rusia dan Tiongkok berusaha untuk tetap berada di tengah. Tidak benar-benar membantu Iran atau Amerika Serikat, tetapi mencoba melakukan apapun yang paling menguntungkan bagi mereka. Saat ini, Rusia dan Tiongkok tidak berada dalam posisi yang sama. Eropa juga tidak berada dalam posisi yang sama. Eropa telah kehilangan pentingnya dalam hal kebijakan luar negeri Iran. Kamu tahu, Menteri Luar Negeri Iran baru-baru ini mengatakan sesuatu yang luar biasa, bahwa perdagangan antara Iran dan Afgan kini lebih besar daripada perdagangan Iran dengan seluruh Eropa. Semtis. Maksud saya, itu tidak sulit jika Anda terkena sanksi sampai ke leher, bukan? Dan Iran tidak hanya berada di bawah sanksi yang sama seperti Rusia. Negara itu juga berada di bawah sanksi PBB yang diberlakukan pada masa ketika Tiongkok dan Rusia sebagian besar masih sejalan. Meskipun mereka tidak memilih mendukungnya, mereka menyetujuinya dengan menahan diri untuk tidak memberikan suara menentang di Dewan Keamanan. Namun masa-masa itu juga sudah berlalu. Maksud saya, sanksi-sanksi itu masih ada, karena sayangnya resolusi PBB dan resolusi Dewan Keamanan tentang hal tersebut masih berlaku. The Security Council resolution on them is still there, but neither China nor Russia would. Namun, baik Tiongkok maupun Rusia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Sebaliknya, mereka kini berusaha membantu Iran bertahan menghadapi serangan yang akan datang. Tapi izinkan saya bertanya, karena Anda seorang insinyur sipil dan sebelumnya menggunakan metafora yang sangat bagus, gagasan tentang arsitektur keamanan, menurut Anda,
Seperti apa seharusnya arsitektur yang berguna di benua Eurasia itu? Dan saya diizinkan itu tidak skrout membangun. Astemi to memula. If you were the engineer tasked with building it, where would you start? I think I would start with Saya pikir, saya akan mulai dengan Kaukasus Selatan. Kaukasus Selatan adalah jantung Eurasia. Jika Anda dapat mengamankan Kaukasus Selatan, Anda mengamankan konsep Eurasia dan seluruh konsep tentang Timur. Dan apa yang kita miliki di wilayah itu? Kita memiliki Armenia, Azerbaijan, hingga Georgia. Dan lihat apa yang terjadi baru-baru ini. Pemerintah Inggris berusaha pergi ke sana, mencoba mendekatkan diri dengan pemerintah di wilayah tersebut. Lihat apa yang terjadi dengan perjanjian strategis itu. Wakil Presiden Amerika Serikat pergi ke Azerbaijan untuk menandatangani perjanjian strategis baru. Inilah perang-perang masa depan yang dibicarakan oleh Lindsey Graham, yang direncanakan oleh Israel. Perang-perang masa depan. Perang masa depan tidak hanya akan melawan Iran, tetapi juga seluruh Kaukasus Selatan, karena Anda harus mengguncang stabilitas seluruh wilayah untuk mencapai sesuatu. You have to destabilize the whole region in order to achieve something. They tried it with the case of Mereka mencobanya pertama kali dengan Georgia. then Ya. Ukraine. Lalu Ukraina. Now they're coming Ukraina. to the problem. Sekarang mereka menuju ke, masalahnya omong-omong. Dengan konsep destabilisasi kawasan ini adalah bahwa pemerintah-pemerintah tersebut sebenarnya tidak mampu melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat Amerika Serikat atau seberapa besar dukungan yang bisa mereka berikan kepada pemerintah-pemerintah itu. Lihat apa yang terjadi di Ukraina. 700.000 tentara sebelum Februari 2022 siap bertempur melawan Rusia. Semua tentara itu sudah tiada. Ukraina hancur sebagai akibatnya. Menurut saya, Ukraina tidak bisa bertahan sebagai negara yang layak jika mereka membiarkan Rusia mengambil Odessa dan Mykolaiv serta bergerak ke Kharkiv. Mereka akan berhenti ada sebagai negara merdeka. Itu hanya akan menjadi negara kecil di suatu tempat. Kamu tahu, hal yang sama bisa terjadi pada Azerbaijan. You know, the same thing would happen to the Azerbaijan. Azerbaijan, you know that during the war. Azerbaijan, kamu tahu, selama perang 12 hari antara Iran dan Israel, Azerbaijan digunakan untuk menyerang Iran. Baru-baru ini, Kepala Dewan Keamanan Iran Ali Larijani menjalin komunikasi dengan negara-negara di seluruh Asia Barat dan negara-negara Arab di Teluk Persia, bahkan berbicara dengan pemerintah Azerbaijan dengan mengatakan bahwa jika kalian ikut serta dalam perang melawan Iran, kalian akan hancur. Ini bukan hanya demi kepentingan Iran semata. Rusia memahami betapa pentingnya situasi di Kaukasus Selatan. Tiongkok juga mengetahuinya karena ini adalah proyek ekonomi besar, Pascal, Koridor Utara Selatan, Inisiatif Sabuk dan Jalan. Ini adalah upaya ekonomi besar, dan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump berusaha memanipulasi Kaukasus Selatan sejauh yang mereka bisa. Manipulate as much as they can the South Caucasus. I think my opinion is that Saya pikir pendapat saya adalah bahwa Rusia saat ini bukanlah Rusia yang sama seperti sebelum perang di Ukraina. Tiongkok saat ini juga bukan Tiongkok yang sama seperti sebelum perang di Ukraina dan sebelum perang tarif terhadap Tiongkok. Negara-negara ini telah dipaksa untuk memahami kekuatan mereka, daya mereka, untuk merasakan kekuatan yang sebenarnya sudah mereka miliki. Mereka tidak pernah berpikir akan menggunakan kekuatan itu melawan Amerika Serikat. Inilah yang mereka pelajari dari pengalaman mereka sendiri. Rusia telah mempelajarinya dari pengalamannya sendiri. Sebuah tentara Rusia yang bersifat defensif pada tahun 2022, yang oleh banyak orang di Barat diperkirakan akan dikalahkan atau terjebak di Ukraina, kini telah menguasai sekitar 22% wilayah Ukraina, dengan 85% PDB-nya hilang. 85% of their GDP. You know, when we look at this, Kau tahu, ketika kita melihat hal ini, cukup menarik bahwa kamu menyebut Kaukasus Selatan sebagai titik panas utama, atau titik utama di mana sesuatu benar-benar bisa berubah. Karena bagiku, wilayah ini, sama seperti Ukraina, adalah contoh klasik tentang bagaimana netralitas dapat digunakan sebagai solusi untuk menciptakan zona penyangga, semacam wilayah tak bertuan, demi kepentingan seluruh arsitektur regional. Gagasannya adalah untuk mempertahankan mereka dalam kondisi seperti itu.
agar semua pihak di kedua sisi tetap aman. Begitu juga mereka sendiri. Tapi itulah sebabnya, kamu tahu, kegagalan netralitas untuk muncul sebagai solusi bagi Ukraina, yang sebenarnya memang demikian, dan kemudian diganggu, dihapuskan, serta dicegah untuk kembali menjadi solusi. Bagiku itulah kejahatan utamanya. Dan harapan terbesar saya terhadap Kaukasus Selatan adalah bahwa Georgia menunjukkan bahwa hal itu mungkin. Mungkin tidak begitu banyak dalam kata-kata, tetapi setidaknya dalam tindakan, untuk merebut kembali posisi seperti itu dan menurunkan ketegangan situasi. Jika Armenia dan Azerbaijan menempuh jalan serupa, dan jika Iran kemudian memiliki hubungan yang sama jauhnya dengan keduanya, hal itu akan sangat membantu menciptakan stabilitas. Namun sayangnya, kekuatan-kekuatan yang berkepentingan dalam destabilisasi dan kekacauan bekerja keras untuk mencegah hal itu. Jadi pertanyaan bagi saya sebenarnya adalah, bagaimana memperkuat kekuatan-kekuatan independen dan netral di lapangan? Karena hal itu akan menciptakan stabilitas. Adakah hal dalam hal ini yang akan Anda katakan, ya atau tidak? Yang perlu kita ingat ketika kita memikirkan tentang membangun arsitektur. In terms of building architectures, I think the architecture Kamu tahu, dalam hal membangun arsitektur, saya pikir arsitektur itu sudah sedang dibangun oleh Rusia, Tiongkok, dan Iran. Ini bukan sesuatu yang abstrak. Mereka sudah memikirkannya. Mereka memahami realitas kawasan tersebut. Dan dalam kasus perang lawan Iran, Pascal, lihatlah situasinya bukan sebagai konflik terpisah di Ukraina atau konflik terpisah melawan Iran. Lihat gambaran besarnya. Siapa pesaing utama, pesaing paling penting Amerika Serikat saat ini di dunia? It is about to Tiongkok. Nazi, Avith Hong Kong. Tiongkok mesti rasa it's a member of towards Stinu that Sipomali and Capets Beneyu must step Sinu. Aircraft carriers. Everything. They produce everything, Pascal. Everything. So, Mereka memproduksi segalanya, Pascal, segalanya. Jadi bagaimana caranya menjatuhkan negara seperti Tiongkok? Satu-satunya solusi menurut saya, yang dianggap layak oleh orang-orang itu, kaum neokonservatif dan neoliberalisme di Amerika Serikat, adalah memutus pasokan energi Tiongkok. Siapa yang memasok energi ke Tiongkok? Rusia dan Iran. Itulah sebabnya apa yang terjadi di Ukraina merupakan bagian dari sebuah agenda. Mereka berpikir bersama dengan Eropa, mereka bisa menjebak Rusia di Ukraina, agar Rusia tetap sebangkul. Skenario Rusia's Burbsman, Igreis Magrenar, Homet Verezi Sivgrasi. Is how the things mudim breathing. The same is happening right now. They're trying to attack Iran. The same concept. Mereka mencoba menyerang Iran, konsep yang sama. Venezuela, apa yang terjadi di Venezuela? Apa pentingnya Venezuela? Maduro berkata, saya siap untuk kesepakatan apapun yang ingin kalian bawa ke meja perundingan. Mereka berkata tidak, kamu harus melakukan apapun yang kami mau. Kamu tahu, strategi Amerika Serikat saat ini adalah mengendalikan pasar energi. Mereka akan mengendalikannya. Karena ini satu-satunya cara mereka bisa, kamu tahu, menekan Tiongkok. Militer terus berbicara tentang pergi berperang melawan Tiongkok di Taiwan. Menurut saya itu benar-benar bodoh. Tidak ada yang akan melakukan itu. Kamu tidak akan pergi sejauh itu untuk berperang melawan Tiongkok. Dan Taiwan adalah pulau kecil. Bayangkan saja, bagaimana kamu bisa berperang melawan Tiongkok. Taiwan is a little island. Just imagine, how can you fight China? And that's why I think the agenda on the part of the United States is just. Dan itulah mengapa saya pikir agenda Amerika Serikat adalah untuk membawa Rusia dan Tiongkok serta Iran dan Tiongkok ke dalam situasi tertentu. Anda tahu, setelah 1 tahun pemerintahan Trump, mereka tidak melakukan apapun untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Dan perang melawan Iran sedang berlangsung saat ini. Semua ini berkaitan dengan Tiongkok, Pascal. Kita bisa mengatakan bahwa Asia Barat adalah isu yang kompleks. Tiongkok, Ukraina, dan Rusia, Eropa, dan Rusia, mereka semua memiliki konflik masing-masing. Saya tidak mengabaikan fakta-fakta itu. Saya memahami kompleksitas situasi di Ukraina dan di Asia Barat. Namun yang ingin saya katakan adalah dalam gambaran besarnya, sasaran utama adalah Tiongkok. Dan Tiongkok saat ini sepenuhnya memahami hal itu. And the irony of the whole thing is that this entire Dan ironi dari semuanya adalah bahwa 4
5-6 tahun terakhir ini justru membuat Tiongkok dan Rusia semakin dekat. Sekarang, mereka juga melibatkan Iran, dan seluruh BRICS juga. Ironinya, justru disinilah letak harapan bagi dunia yang lebih seimbang dan multipolar. Dalam apa yang sedang terbentuk sekarang sebagai reaksi balik, sesuatu yang sudah lama diprediksi oleh orang-orang seperti Mearsheimer. Ia berkata, jika kalian melakukan ini, TUST akan menciptakan hal yang justru ingin kalian hindari, sebuah aliansi besar di antara pihak-pihak lain. Dan aliansi itu tidak akan terhenti NATO. Itu akan menjadi dan akan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. It's going to be, it already is a completely different animal. But here we go. The way world politics. Baiklah, mari kita mulai. Cara politik dunia tampaknya bekerja, aksi dan reaksi dari kekuatan dan pengaruh. Dan tampaknya ada orang-orang yang sangat-sangat kejam di Barat. Saya harus menekankan hal itu. Di Barat, Tiongkok, Iran, maksud saya mereka tidak menyerang negara lain selama bertahun-tahun. Perang terakhir yang dilibatkan Tiongkok adalah pada tahun 79 dengan Vietnam. Dan itu pun singkat. Perang terakhir Iran terjadi ketika Resti Agis terhangwal alon-pan oleh Irak. Dan sebelum itu, Kaisar lupa, Iran pernah diserbu pada 1942 oleh Sekutu, oleh Inggris dan Uni Soviet. By Britain and the Soviet Union. Those were the ones who invaded it in order to. Mereka adalah orang-orang yang menyerbu wilayah itu untuk memutus pasokan minyak ke Jerman. Tapi pembahasan ini membawa kita terlalu jauh. Dan Nima, saya ingin berterima kasih karena telah memberikan interpretasimu tentang kemana arah perkembangan situasi ini, dan karena telah mengizinkan kami menjadi bagian, walau sedikit, dari perjalanan belajarmu sendiri. Biasanya saya meminta para tamu untuk memberitahu di mana mereka bisa ditemukan. Tapi dalam kasusmu, sistem people bertanya, Siri Matt Bryce Small Rings ni Dialogue Works. Pelanggan kanalmu, dan mengikuti kamu di sana. Tapi, aku ada tempat lain tuh sedang menulis sesekali. Tentu lain di mana sebaiknya mengikuti kamu. Sometimes any place where people should follow you. Saya juga menulis Deeks, dan menemukan saya di sana. Ya, Dialogue Works. Right. Benar. Dialogue Works di X, Dialogue Works di YouTube. Ya, akan ada di Substack. Kami punya Substack. Oh, kamu juga menulis di Substack? You're writing a Substack too? Yeah. Sorry, I didn't see that. Ya, ada Tavker video viewage di Substack. MVP fans have feed knower, seluruh diskusinya, USA meeting fasun di Substack. Put it in Substack as well. Oh, even better. Lebih kicks. Kumaris got Substack, dan lihat kini mais di sana. Ada lain yang main sebut ini. Like to add at this point? Nothing. Nami Stats Pascal. Kematch to brace Steve Moya. Covered the globe. Nima, terima kasih sudah bayar saya hari ini. Joining me today. Thank you.